kita mulai yuk teman-teman ya readingan kali ini dengan hal yang baik-baik pastinya ya. Berkah keajaiban yang bakalan kamu dapetin apa sih teman-teman ya beberapa saat ke depan. Pas banget kan ya, ini ada deket-deket hari ini bulan ini gitu kan ya. Bulan ini bulan apa tergantung dari kalian mendengarkannya kapan ya guys ya. Jadi biarkan ini menjadi afirmasi yang baik buat kalian semua ya, karena tiap hari kita mulai dengan riset 0 teman-teman ya. Semoga jadi hari yang baik ya sampai penuh jadi 100. Semoga ya buat kalian semua pendengarnya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Yuk kita baca yuk teman-teman, berkah apa ya yang bakalan kalian terima. Even kalau misalkan keadaan kalian sedang tidak dalam baik-baik aja gitu kan, semoga bacaan ini bisa jadi semangat buat kalian semua ya. Kita sekarang akan menuju ke teman-teman Capricorn ya. Capricorn ya teman-teman ya. Buat teman-teman Capricorn yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku. Kalian boleh lihat di description ya, di sana ada alamat emailnya dan juga link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga ya teman-teman ya bisa jadi baik semuanya. Dan kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Sama seperti biasanya, kalian ya gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita, cukup dengerin aja. Tapi kalau memang mau dipilih ya silahkan gitu ya, dengan senang hati. Oke, kita baca yuk sekarang yuk teman-teman ya, Capricorn ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play a beautiful one for you. Right, buat kalian semua yang nanya, Kak aku tuh kepingin banget yang namanya kualitas kehidupan yang lebih baik. Kak aku tuh bingung, aku tuh mau milih ini, milih itu. Kak aku tuh bingung finansialku begini, begitu, dan masih belum afford buat private reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia atau terapi dan sebagainya ya. Di channel yang 3 Oracle Card Indonesia udah dibikinin tuh teman-teman terapi musik ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, melalui brainwave binaural. Jadi kalian wajib banget buat dengerin ya. Dengerin berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian ya. Di sana lengkap banget, buat finansial ada, buat biar deep sleep tidurnya juga ada, biar tenang juga ada, buat benerin mood kamu yang berantakan ya juga ada. Jadi lengkap ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, cerita 2, dan cerita yang ketiga. Kita baca yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Pertama, kita lihat kehidupan kamu saat ini seperti apa sih ya, kehidupan yang sedang kau jalani ya guys. Oke, kehidupan kamu sedang menunggu seseorang ya. Ada penantian di sana, seseorang yang udah lama banget pergi tapi nggak kembali gitu. Ya, pergi tak kembali ya teman-teman, bukan pergi untuk kembali ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kamu kepingin tahu tapi kamu masih belum tahu gitu, mengenai kejujuran, mengenai hal-hal yang mungkin selama ini ditutupin gitu loh sama dia. Dan ya namanya orang menanti gitu ya, pasti adalah perasaan-perasaan yang merasa kayak gimana ya, seperti apa, aduh gitu kan, mau ngapain aja di sini juga akhirnya jadi nggak jelas gitu loh teman-teman ya. Seperti itu kan ya, kalau kita menanti memang kuncinya adalah kesabaran. Tapi kalau misalkan kamu menantinya udah 10 tahun ya guys ya, itu udah bukan gak sabar lagi gitu kan. Udah pastilah gitu kan, 10 tahun gak kembali gitu ya, entah karena apa atau kayak gimana, pasti seseorang punya alasannya. Nah kita sekarang lihat ya, hal-hal baik yang kamu harapin tuh apa sih sebenarnya ya teman-teman ya. Kita lihat rezeki dan sebagainya ya, kita lihat seperti ini. Supaya kamu tuh bisa menyelesaikan semua konflik yang ada di dalam diri kamu ya. Kepinginnya entah sudah berada di satu level pikiran bahwa aku sebenarnya kepingin pergi ke sana, ke tempat dia dulu katanya ke sana dan bla 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 ya. Kepingin melihat secara nyata itu seperti apa. Kepingin kamu tuh kembali, kepingin yang pergi kembali ya, menemui sesuai dengan janji dan sebagainya. Karena lingkungan juga banyak yang menanyakan gitu kan ya, seperti itu. Kepinginnya sih kamu kayak begitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan lihat nih, berkah keajaiban atau hal-hal baik yang kamu bakalan dapetin tuh apa ya. Kita lihat apakah sesuai dengan keinginannya kamu ya. Oke,
kamu tuh bakalan kedatangan seseorang ya teman-teman ya, kedatangan seseorang yang mungkin ya mau bisa membuka perspektif barunya kamu mengenai seseorang gitu ya. Jadi mengenai apa yang kamu ibaratnya alami gitu loh pada saat ini. Kemungkinan besar akan ada yang namanya sedikit gesekan, konflik ya, tetapi konflik ini nantinya bakalan membawa banyak pembelajaran buat kamu, pemahaman buat kamu, sehingga kamu tuh bisa melihat dari sudut pandang yang luas ya, seperti itu teman-teman ya. Kedatangan seseorang, kehadiran seseorang yang baru ya. Sekarang kita lihat sebaiknya apa sih yang kalian lakukan supaya keajaiban-keajaiban itu banyak terjadi dalam hidupnya kalian ya. Kita lihat. Yuk, waktunya dipakai buat hal yang penting-penting yuk teman-teman ya. Masalah saya berkaitan dengan relationship itu, kita nggak bisa yang namanya selalu mengharapkan sesuai dengan kemauannya kita. Yang pergi ya bisa kembali apa enggak juga tergantung sama dia mau kembali apa enggak gitu kan. Kita juga nih ya, kita menunggu kayak begitu juga bisa gitu. Mau menunggu atau memberikan kesempatan dengan memberikan kesempatan sama orang lain ya, ini juga bisa teman-teman ya, tergantung sama komitmen kita terhadap diri kita sendiri seperti itu. Tetapi ya kalau misalkan di kartu ini ya disarankan malah justru kamunya fokus dulu yuk sama pendidikan, pekerjaan, sama apa yang bisa kamu lakukan yang memang benar-benar itu tuh di luar dari relationship ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah yang relationship ini biarkan mengalir gitu aja gitu. Tapi yang buat pekerjaan ya, kalau bisa sekarang upgrade skill, upgrade ilmu, biar waktunya itu habis buat hal-hal yang penting gitu loh, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Bukan berarti kamu mikirin relationship itu nggak bermanfaat, enggak gitu. Tapi ada prioritas ya, hal yang kamu nggak bisa ibaratnya genggam, nggak bisa yang namanya kontrol, kendalikan, ya udah dilepaskan teman-teman ya. Kayak misal kedatangannya dia bisa nggak kamu kendalikan? Kan nggak bisa. Dia mau kembali apa enggak itu udah murni dari pilihannya dia sendiri. Sama dengan kamu juga punya pilihan ya untuk bisa fokus ke pekerjaan terlebih dahulu atau hal yang berkaitan dengan pendidikan ya, tentunya seperti itu. Oke, cerita kamu yang pertama ya guys ya. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat di sini. Ada steps. You got 3 card. Oke, bersama dengan seseorang ya, dimana itu benar-benar nggak sesuai dengan yang diharapin banget teman-teman ya. Bersama dengan seseorang ya, ini ada yang namanya hal yang kamu sebenarnya udah impikan banget gitu teman-teman ya, bersama dengan seseorang, hal yang udah kamu tunggu lama, dan ternyata ketika bersama itu nggak sesuai dengan yang kamu harapin. Bisa jadi ada rejected di sana ya, bisa jadi ternyata setelah bersama juga nggak sesuai dengan yang diinginin gitu kan. Akhirnya kamu memilih jalan yang sendiri gitu, memulai lagi awal yang baru ya teman-teman ya, memulai lagi awal yang baru, walaupun mungkin nggak pernah tahu gitu kan yang mau dimulai ini akhirnya akan jadi seperti apa ya. Kita lihat hal-hal baik yang kalian harapkan terjadi dalam hidupnya kalian tuh apa sih teman-teman ya. Kita lihat, kamu tuh kepingin yang namanya berkomitmen dengan seseorang gitu kan ya. Kepingin banget yang namanya komitmen ini lancar, tidak ada halangan, gak ada perbedaan, gak ada konflik-konflik ya, tidak ada perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan ya. Dan pada akhirnya juga lingkungan jadi ikut-ikutan semua ya guys ya. Kamu gak kepingin kayak begitu. Kepinginnya ya udah ya berkomitmen dengan seseorang yang memang kamu sayang. Dan ya semoga bukan gak ada perbedaan sih, tapi ada perbedaan-perbedaan yang bisa diterima lah kayak gitu, dan bisa menerima perbedaan ya, jadi lingkungan sekitar kamu dan sebagainya. Jadi ya begitu sih ya kepinginnya kamu. Nah sekarang kita lihat ya yang bakalan kamu dapetin ya, berkah keajaibannya itu apa. Kita lihat, dapat kok teman-teman ya, bersama dengan seseorang yang bisa pada akhirnya membangkitkan semangat kehidupannya kamu lagi gitu kan ya, bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik gitu kan ya. Kemungkinan juga dianya juga berubah jadi seseorang yang jauh lebih baik juga bisa ya. Tapi yang jelas akan ada momen ya kamu bersama dengan seseorang yang benar-benar bisa ngerti kamu gitu ya, seperti itu. Nah yang sebaiknya dilakukan apa sih supaya keajaiban-keajaiban tuh terjadi dalam hidupnya kamu? Lebih apa adanya gitu, dan menghargai proses yang terjadi sih teman-teman ya. Artinya nggak semua yang namanya
komitmen bersama dengan seseorang ya, udah puluhan tahun apalagi ya teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat orang tua kita ya, cerminan dari suatu kehidupan yang harmonis. Mereka nggak tentu langsung harmonis kayak gitu loh ya teman-teman ya, mereka juga punya prosesnya masing-masing. Mungkin ya sesuatu hal yang dibangun dengan keharmonisan itu diawali dengan sesuatu hal yang really complicated ya, itu juga bisa banget teman-teman ya. Jadi ya semua tuh ada prosesnya, kita nggak bisa yang namanya serta merta langsung jebret kepinginnya ketemu dengan seseorang ya udah ya ini yang the end ya, the last one atau apa ya, kan nggak bisa ya. Namanya juga hidup kita nggak pernah bisa yang namanya prediksi seperti apa, kita yang mengikuti alurnya aja ya. Jadi itu aja teman-teman ya, jadi apa adanya. Karena kalau misalkan dari awal apa adanya itu ya, kita nggak akan kesusahan. Kalau dari awal udah settingannya udah banyak ya, udahlah gitu kan ya. Udah berat pastinya. Ya kan ya, udah kayak begitu. Kalau dari awal itu udah banyakkan drama, terakhir jadi bawa salam dong ya, kayak begitu. Nah, kita lihat nih yang ketiga ya teman-teman ya, ada expression di sini. Kehidupan kamu saat ini ya gimana sih? Banyak hal-hal yang kamu tuh pendam sendiri ya, jadi bebannya banyak, semua hal harus diselesain sendiri, semua hal itu harus kamu dan kamu gitu ya, seperti itu loh teman-teman ya. Tapi bagusnya kamu tuh adalah tipikal orang yang mau gitu loh meloncat dan berani, dan pada akhirnya ada momen dimana kamu itu nekat gitu ya, nekat untuk bisa mendobrak segala sesuatunya yang kemarin tuh bikin kamu engap gitu ya, seperti itu. Apa sih engap ya, bahasa engap itu artinya apa engap? Aku nggak ngerti artinya apa. Pokoknya kayak sesek gitu ya guys ya, jadi kayak sesek, jadi semua tuh kayak yang harus kamu itu, semua beban itu kayak numplek di pundaknya kamu semua gitu kan ya, jadi kamunya berat gitu. Akhirnya kamu bisa loh ya melangkah, dan mungkin akan terjadi chaos di awal-awal ya guys. Tapi nggak apa-apa ya, seperti itu. Nah, hal-hal baik yang kamu harapin tuh apa sih teman-teman ya? Kamu tuh pengen bahagia, kamu pengen enjoy dengan hidup kamu sendiri even gitu kan ya, menikmati apa yang sudah kamu hasilkan selama ini ya. Mungkin selama ini habis buat bantuin orang ya, buat buat hal-hal yang sama ini bukan harus jadi tanggung jawabnya kamu juga harus selesaikan gitu ya. Seperti itu sih, kepingin yang namanya punya hidup yang sesuai dengan apa yang kamu ingin gitu, yang keluar dari lingkungan yang wow banget gitu. Kita lihat ya berkah yang bakalan kamu dapet apa sih ya. Impian kamu, keinginan kamu ya kamu dapetin sih teman-teman, kamu bisa enjoy ya, apalagi dengan keberanian kamu keluar dari satu lingkungan yang gitu banget gitu kan ya, dan nekat sih, tapi nggak apa-apa, ini bisa menghasilkan sesuatu yang awalnya mungkin takut ya, awalnya mungkin gak nyaman, tapi lama kelamaan juga kamu bisa enjoy gitu ya. Kita lihat yang sebaiknya kamu lakukan apa sih supaya keajaiban itu terjadi dalam kehidupannya kamu teman-teman ya. Ambil jarak yang tepat sama seseorang. Yang penting kamu tuh tulus dan ikhlas melakukan segala sesuatu, ya itu udah cukup teman-teman. Artinya gini, oke lah, let's say dari 10 kewajiban ya yang biasa kamu tangani teman-teman ya, dan kamu lihat prioritasin terlebih dahulu. Oke, yang 5 ini prioritas, memang ini udah nggak bisa diganggu gugat itu. Yang 5 ini kalau misalkan kewajibannya orang lain ya udah biarin aja gitu. Yang penting kamu tulus dan ikhlas membantu semaksimal kamu bisa. Jangan sampai kamu bisa membantu tapi kamu merasa terperangkap dalam kata-kata membantu itu sendiri gitu. Membantu kalau kamu capek, lelah, dan mengeluh ya, itu nggak akan jadi berkah, malahan buat yang membantu dan yang dibantu teman-teman ya. Tapi kalau kita melakukan dengan tulus, even kalau misalkan dari 10 itu kamu bantu 3 atau 5 ya, itu bakalan jadi berkah buat orang yang bantu dan orang yang membantu. Walaupun mungkin yang dibantu kadang-kadang ngomel ya teman-teman ya, karena kok cuman segini padahal kemarin tuh segitu ya, aku mampunya segitu gitu. Jadi apa adanya aja dan kasih jarak yang tepat gitu. Jadi biarkan mereka juga membantu dirinya mereka sendiri. Kebayang nggak kalau misalkan kita tuh sering bantu orang ya, artinya family sih ya, lebih banyak, karena ini sering kali ya kayak begitu ya teman-teman ya, family, lingkungan ya dan sebagainya. Bukan berarti kamu tuh diajarin untuk nggak bantu mereka, tuh nggak teman-teman ya. Jadi ini jangan salah paham ke sana, karena gini, kalau kamu punya gaji ya, at least contohnya nggak usah banyak-banyak deh, 100.000 aja gitu kan, 100.000. Terus
Kamu perlu uang untuk bisa survive buat diri kamu sendiri, ya kan? Terus habis itu kamu bantu, kamu kasih semua 100.000, terus kamu bertahan sama apa gitu kan? Kamu bisa mengembangkan apa yang kamu ini nih sama apa gitu loh ya. Jadi stuck, malahan bukannya kamu membantu dan terbantu, tapi malahan kamu membantu dan menjebloskan diri kamu sendiri sehingga diri kamu tuh nggak berkembang gitu ya. Kalau kamu punya 100 ya, kamu berikan 50, kamu masih bisa bertahan dengan 50. Bisa buat apa sih? Belajar ya, upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya. Bisa buat kamu itu apa kebutuhan dasarnya kamu sih gitu. Nggak usah muluk-muluk, mungkin bukan yang namanya sandang sama papan gitu ya, enggak, tapi at least ya buat kamu itu pangan gitu kan ya. Hal-hal kayak gitu yang bener-bener prioritas banget itu kamu juga harus pikirkan untuk diri kamu sendiri. Jangan semua diberikan tapi kamunya sendiri kayak ngenes gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan seperti itu, jadi nggak bisa berkembang ya. Bisa berkembang, kamu usaha baru aja merintis, baru aja buka gitu kan, harus bantu keluarga, nggak apa-apa bantu gitu loh. Dah kewajiban kamu bantu, tapi kamu juga harus sisihkan punya manajemen yang baik untuk usaha kamu ini juga jalan. Kalau kamu fokus di semuanya diberikan ya, semuanya ini ya, pasti usahanya nggak akan jalan ya. Bahkan banyak sekali yang pasti stuck dan akhirnya merugi dan akhirnya tutup gitu loh kan. Sayang banget gitu loh, hasil dari apa yang sudah kamu lakukan ya disupport ya. Kamu support diri kamu sendiri kalau kamu merasa nggak ada yang support kamu. Jadi kasih jarak yang tepat, bantu sebisa mungkin ya yang memang perlu dibantu. Kalau mereka bisa bantu dirinya mereka sendiri itu bagus, karena apa, kamu memberikan kesempatan sama mereka untuk bisa mandiri. Itu luar biasa. Kalau kita ada terus bisa bantu mereka itu ya berkah gitu. Tapi kalau misalkan suatu saat ya, namanya usia ya, nggak ada yang tahu teman-teman ya, kalau kita nggak ada dan sebagainya, mereka pasti kalau mereka mandiri dari mulai sekarang, mereka bisa bertanggung jawab sama dirinya mereka sendiri ya, itu udah nggak akan masalah kita mau tinggal ya suatu saat gitu teman-teman. Tapi kalau masih bergantung dan awal-awal pasti mereka marah lah ya, ada konflik dan sebagainya, tapi nggak apa-apa, it's fine. Nanti suatu saat mereka pasti bakalan berterima kasih ya, karena sudah mendidik dengan ya mungkin didikannya agak sedikit ekstrim, but it's okay, it's fine gitu. Jadi ketika begitu kita bisa tersenyum gitu, karena wih luar biasa ya, mereka udah bisa mandiri gitu ya. Begitu ya, kadang-kadang nggak perlu jadi seorang yang gitu banget lah ya. Oke ya teman-teman ya, kita bakalan jumpa lagi di next time last reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda pastinya ya buat kalian semua dimanapun kalian berada dengan pilihan hidupnya kalian. Jadi ya segala sesuatu kalau kita mau ambil ya berkahnya dari yang kecil-kecil ya pasti bisa kita lihat berkah baiknya teman-teman ya. Jadi ya bersyukur selalu. Oke? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.